akan terhitung double jika kita tidak melakukan unjoin elemen ya di sini. Jadi ini sangat penting, jangan sampai kita double ya luasannya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini yang kasus pertama ya. Sekarang kita coba di yang kedua. Oke, luasan dinding yang kedua yang sebelum kita potong dengan balok adalah 17,6 ya di sini. Jadi luasan yang kedua di sini kita langsung saja di sini ya. Itu 17,600 meter persegi ya. 17,6. Oke. Nah, selanjutnya setelah dipotong di sini kita potong ya. Ini kita klik, pilih unjoin, kemudian kita klik dindingnya ya, lalu kita pilih baloknya. Nah, setelah dipotong di sini menjadi 14,960. Nah, seperti ini meter persegi. Jadi kalau kita hitung, maka di sini harusnya untuk dinding yang ini itu adalah 17,6 dikurangi 14,96. Nah, di sini selisihnya 2,64 meter persegi. Ini cukup besar kalau kita biarkan dia terhitung double ya. Oke, kita tutup sampai. I never thought I'd feel like this. Oke, selamat datang kembali di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit, masih seri untuk Revit arsitektur ya. Nah, kemarin kita sudah membuat bagaimana memasang kubikel ya atau partisi toilet ke dalam proyek kita. Nah, setelah saya buat potongannya terlihat seperti ini ya. Jadi di sini di potongan 8 terlihat ada kakinya ya. Ini ada kickstand-nya. Kemudian di sini ada kubikelnya. Nah, di sini juga sudah terlihat saya sudah menambahkan untuk material take-nya ya. Jadi ada pasangan bata, cast in place konkrit, plesteran dan acian, kemudian material kubikel. Nah, di hari ini atau di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat ruangan dengan dibatasi oleh dindingnya atau kita membuat dinding di sini. Nah, tetapi yang membedakan di sini adalah nanti dari dinding yang terbuat ini atau dari setiap ruangan yang nanti kita akan buat ini, kita langsung akan mengeluarkan luasan ruangan dan juga akan memberi nama setiap ruang. Sehingga kita bisa mengetahui luasan dari tiap-tiap ruangan yang dimaksud. Nah, oke, untuk membuat dinding di sini kita coba mengacu ke acuan yang ini, oke. Jadi pada gambar rencananya ya di sini kita akan membuat dinding, oke, untuk posisinya seperti ini. Oke, kita akan mulai membuat dinding untuk ruang reservasi, gudang buku dan juga locker ya. Nah, di sini saya coba. Oke, untuk membuat dinding pertama-tama kita masuk ke arsitektur, kemudian kita pilih menu wall ya. Nah, kita pilih wall arsitektural. Nah, ketika kita sudah menyeleksi wall arsitektural, di sini perhatikan pada bagian properties di bagian kanan di sini ada pilihannya propertiesnya. Di sini kita gunakan dinding dengan ketebalan 150 mili ya atau 15 cm. Kemudian pada bagian kiri di sini ada modify, place wall, ada height di sini, ada pilihan juga unconnected dan di sini ada tinggi ya. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, kalau kita menggunakan height, maka kita harus memasukkan tinggi ya di sini. Ada juga depth ya di sini. Kalau kita masukkan depth di sini juga kita akan ada tinggi juga. Jadi nanti akan sedikit perbedaan antara height dengan depth. Nah, di sini saya coba masukkan height ya, seperti ini. Kemudian untuk top constraint-nya atau top levelnya di sini, itu kita coba tempatkan ke lantai 2. Jadi ke balok lantai 2 ya di sini. Jadi dindingnya ini akan menerus sampai ke lantai 2. Kemudian untuk location-nya ini adalah wall center line. Jadi kalau saya coba pakai wall center line di tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau gunakan wall center line dia akan berada pada posisi tengah seperti ini. Nah, kalau kita gunakan posisinya adalah finish face interior, nanti posisinya akan seperti ini. Nah, jika kita melihat pada gambar di sini, ini posisi dindingnya adalah finish face interior ya.
Jadi bagian dalam ini akan berada pada as bangunan, ya, atau pada as kolom. Kita coba seperti ini. Kita gunakan finish face interior. Kita klik seperti ini, ya. Nah, modelnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk bagian luar, ya, sisi eksteriornya juga sama di sini. Oke, jadi karena dia sama, maka kita tarik seperti ini, ya. Jadi kita tarik seperti ini. Oke, kita perhatikan lagi untuk di ruangan selanjutnya masih tetap sama, ya, semua. Kalau saya perhatikan di sini, oke, kan tetap sama. Kita tinggal lanjutkan saja. Kita tarik sampai di sini, oke. Lalu kita lanjutkan lagi, ya. Kita dari sini kita tarik sampai ke sini, oke. Kemudian dari sini kita tarik sampai ke sini. Kemudian dari sini kita tarik sampai ke sini, ya. Nah, kita sampai pada bagian ruang tunggu, dan ini juga masih ada, ya. Ini sama posisinya. Ini saya tarik seperti ini. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat ruangan yang bagian tengah. Nah, untuk ruangan bagian tengah ini dia tidak duduk pada as, ya, tetapi dia akan menutup sejajar dengan bagian kolom luar. Nah, ini dimaksud supaya bagian dinding ini rata sama dengan bagian kolom, ya. Tembok ini akan sama rata dengan kolom. Nah, caranya seperti apa? Sama, kita tempatkan seperti ini, ya. Kita tarik seperti ini posisinya, ya. Nah, perhatikan di sini sudah terbentuk, ya. Nah, kemudian bagian tengahnya kita perhatikan di sini, kalau ini berada pada tengah, ya. Nah, karena dindingnya berada pada tengah as daripada kolom, maka kita harus mengganti di sini. Kita gunakan wall center line, ya. Kita pindahkan seperti ini. Oke, selanjutnya bagian di atasnya juga sama, ya, di sini. Ini berada di as daripada kolom. Oke, kita tarik seperti ini. Oke, kita modelkan seperti ini. Nah, jika sudah dirasa sesuai, kita escape, ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini masih ada dinding lagi, ya. Sini ada dinding, posisinya di as semua, ya, di sini. Oke, ada dinding tapi posisinya di as semua. Berarti kita ke wall lagi. Oke, kemudian kita pilih wall center line-nya. Nah, ini kita tinggal lanjutkan saja ke bagian tengah, ya. Ini kita tarik seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan ini seperti ini. Nah, pada bagian akhir di sini, ini panjangnya tidak menutup semua, ya. Di sini kalau saya ukur dari bagian sisi luar tembok sampai di sini, ini adalah 273, ya. Oke, 273. Nah, di sini saya coba tarik dari sini, ya. Saya beri ukuran 273, kita enter di sini. Nah, inilah bagian dari ruangan yang sudah kita buat. Nah, oke, kita coba lihat dari bentuk 3D-nya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita blok seperti ini. Oke. Lalu kita pilih selection box, ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah ruangan yang sudah kita buat, ya. Nah, tetapi di sini kita perhatikan, kita coba tampilkan dalam bentuk shade. Nah, perhatikan di sini. Di sini bagian dinding menembus daripada bagian balok. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena kita menetapkan top levelnya di sini, ya. Top levelnya ini atau top constraint-nya adalah lantai 2, ya, di bagian kanan ini. Nah, bagaimana cara kita agar bagian dinding ini tidak berpotongan dengan bagian balok? Yang pertama, kita punya beberapa cara, ya. Yang pertama, bagian ini kita angkat sedikit, ya. Lalu kita drag, kita turunkan sampai pada posisi di bawah balok seperti ini. Nah, ini adalah cara yang pertama, ya. Jadi dindingnya tidak akan menembus sampai bagian balok. Atau cara yang kedua seperti ini. Kita menggunakan fitur di sini join, ya. Kita pilih join, kemudian kita pilih unjoin geometry. Jadi kalau kita pilih unjoin geometry, maka kita akan mengklik balok, ya, terhadap nanti dindingnya di sini. Nah, bisa di sini. Jadi kita bisa pilih beberapa cara, ya, tergantung daripada kebutuhan atau familiarnya teman-teman sekalian seperti apa, ya. Nah, di sini. Jadi kalau saya pilih seperti ini, saya pilih dinding, kemudian saya pilih balok. Nah, nanti dia akan putus sendiri di sini, ya. Nah, begitupun bagian ini saya tinggal klik saja, dekatkan. Nah, ini akan putus sendiri, ya. Kita pilih dindingnya, ya. Kemudian kita pilih baloknya. Nah, dia akan putus. Begitupun bagian terakhir ini, ya.
Nah, seperti ini. Oke, kita coba rapikannya dan seperti ini. Nah, di sini sudah jadi. Bagian depannya juga saya pilih untuk dindingnya ya. Nah, jika mengalami kesusahan kita bisa rotate ya, kita bisa putar seperti ini. Nah, kemudian bagian dindingnya saya select ya. Nah, seperti ini, lalu saya select bagian baloknya. Nah, cara yang sama ini bisa kita ulangi untuk semua elemen struktur ya di sini ya. Jadi di sini dia tidak akan berhimpit ya. Oke, kita pilih seperti ini. Kita pilih untuk objek dindingnya, lalu kita klik untuk objek baloknya. Nah, dia otomatis akan terpotong. Selanjutnya masih ada ya, di sini masih ada beberapa. Ini, oke. Nah, hilang. Dan yang terakhir bagian ujung ya, ini seperti ini. Nah, bagian arah bagian horizontal dan vertikal sudah. Nah, sekarang tinggal bagian vertikal yang di arah dalam ya di sini. Nah, kita sama caranya, tetap kita ulangi langkah yang sama. Oke, kita pilih untuk dindingnya seperti ini. Kita select baloknya. Jadi kita unjoin ya. Nah, ini penting agar di dalam perhitungan tinggi dinding ini tidak akan terhitung double. Nah, ini saya beri contoh. Saya beri contoh misalnya seperti ini. Nah, sebelum dipotong dengan balok, ya, kita klik dindingnya, maka pada bagian kanan di sini muncul area ya. Nah, muncul areanya di sini adalah 10,920 ya, atau 10,920 meter persegi. Nah, sedangkan untuk dindingnya sendiri ini masih terselect dengan atau masih masuk ke dalam balok. Nah, ini kan harus kita kurangi dengan ketinggian balok. Nah, kita catat ya. Jadi di sini pertama kita coba klik. Nah, luasannya adalah 10,92 ya. Jadi di sini luasannya 10,92. Oke, kita coba seperti ini. Luasan awal sebelum terpotong ya, 10,920 meter persegi. Nah, sekarang kita akan memotong ini ya. Kita pilih unjoin, oke, kita klik dindingnya, lalu kita klik baloknya ya. Nah, kita cek lagi luasannya. Ternyata luasannya di sini sudah menjadi 9,282. Oke, menjadi luasan bersih 9,282 ya. Nah, meter persegi. Jadi kita bisa lihat di sini ada selisih ya. Jadi ada selisih luasan dinding. Nah, selisihnya di sini kalau saya hitung 20, Kita klik sini, kita lihat ini 9,282 ya. Sini 9,282. Oke. Setelah dipotong, jadi ini kalau sebelum dipotong ya, kita coba Ctrl Z, kita lihat di sini. Nah, di sini sebelum dipotong luasannya adalah 10,92 ya, seperti ini. Bukan 20 ya. Di sini luasannya adalah 10,92. Nah, setelah kita potong, jadi kita klik, oke, kita pilih dindingnya, kita klik join, kemudian kita klik dinding, lalu kita klik balok. Nah, kita perhatikan dindingnya. Luasannya sudah berkurang ya menjadi 9,282. Jadi di sini terlihat luasannya adalah 10 ya. Hapus 10,92 dikurangi dengan 9,282. Jadi ada 1,63 meter persegi di sini yang akan terhitung double jika kita tidak melakukan unjoin elemen ya di sini. Jadi ini sangat penting, jangan sampai kita double ya luasannya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, ini yang kasus pertama ya. Sekarang kita coba di yang kedua. Oke, luasan dinding yang kedua yang sebelum kita potong dengan balok adalah 17,6 ya di sini. Jadi luasan yang kedua di sini kita langsung saja di sini ya. Itu 17,600 meter persegi ya. 17,6. Oke. Nah, selanjutnya setelah dipotong di sini kita potong ya. Ini kita klik, pilih unjoin, kemudian kita klik dindingnya ya, lalu kita pilih baloknya. Nah, setelah dipotong di sini menjadi 14,960. Nah, seperti ini meter persegi. Jadi kalau kita hitung, maka di sini harusnya untuk dinding yang ini itu adalah 17,6 dikurangi 14,960
2,96. Nah, di sini selisihnya 2,64 meter persegi. Ini cukup besar kalau kita biarkan dia terhitung double ya. Oke, kita tutup sampai sini. Jadi saya harap bisa mengerti kenapa kita harus mengunjoin elemennya agar dia tidak terhitung double ya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengajak teman-teman melihat ke dalam. Jadi ini coba saya tampilkan dalam bentuk 3D, tetapi kita ingin melihat seperti apa pertemuan dinding dengan balok pada bagian dalam ya setelah kita unjoin elemennya. Sini saya tampilkan seperti ini. Nah, untuk crop section box-nya saya mundurkan sedikit seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, perhatikan posisinya. Nah, dindingnya hanya tepat berada di bawah balok, tidak lagi menembus sampai ke atas. Begitupun untuk bagian luar ya. Nah, bagian luar ini tidak menembus sampai ke atas. Nah, kita perhatikan di sini masih ada satu bagian yang menembus seperti ini ya. Jadi dia menembus plat lantai 2 ya di sini. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini harus kita kurangkan ya. Kita kurangkan jadi dia mengurang terhadap balok dan juga berkurang terhadap plat ya. Jadi sama kita pilih seperti ini. Kita pilih unjoin, kemudian kita klik dindingnya, lalu kita klik platnya. Maka dia akan berhenti tepat di bawah plat ya, seperti ini. Jadi perhatikan posisinya di sini dia akan seperti ini konstruksinya nanti. Tidak benar-benar menyatu sampai ke dalam balok maupun plat. Tetapi dia akan terpotong ya, akan dihitung luasan bersihnya. Nah, ini cukup menarik kalau kita menggunakan Revit ya. Jadi bisa kita mendeteksi dengan lebih jelas ya. Oke. Setelah selesai ini, saya lanjutkan di sini. Kita sudah membuat dinding. Saya mau membuat nama ruangan ya di sini. Nah, caranya seperti apa? Kita identifikasi dulu. Oke, nama ruangannya. Untuk ruangan yang toilet bagian kanan ini adalah toilet pria, sedangkan bagian kiri adalah toilet wanita. Oke. Caranya seperti apa? Kita ke menu arsitektur, kita pilih di sini room ya. Nah, kita pilih room seperti ini, kita klik. Lalu kita tempatkan modelnya seperti ini. Nah, pastikan di sini muncul luasan lantai ya. Nah, pastikan di sini muncul luasan lantai dan ada tulisan room ya. Kita klik seperti ini. Nah, jika sudah diklik seperti ini maka dia akan berwarna lain ya. Nah, akan berwarna lain. Nah, ini tandanya ini sudah kita masukkan room tag-nya atau kita masukkan room-nya, areanya ya, sudah kita hitung. Nah, untuk mengganti namanya, kita klik seperti ini, lalu kita beri nama toilet. Ini kalau tidak salah pria ya. Oke, toilet pria di sini seperti ini. Kita enter. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk membuat tampilannya tidak overlap dengan Dena, kita bisa drag ke bawah ya. Kita bisa drag seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau buat untuk toilet wanitanya. Di sini kita klik room. Oke, kemudian kita tempatkan sama posisinya seperti ini. Oke, kita klik seperti ini. Nah, lalu kita drag lagi ya. Kita pilih lagi seperti ini. Dekatkan, kita ganti namanya. Di sini adalah toilet wanita ya, seperti ini. Nah, setelah selesai kita klik lagi lalu kita drag ke bagian bawah ya. Nah, ini agar bisa terlihat dengan mudah ya. Kita angkat sedikit posisi view-nya di sini ya. Saya pindahkan. Nah, oke, selanjutnya ruangan berikutnya di sini adalah ruangan kantor atau staff ya di sini. Nah, cara sama kita terapkan ya di sini seperti ini, kita dekatkan seperti ini, lalu kita klik ya ruangan atau ruang kantor strap staff ya seperti ini. Oke. Masih berlanjut di sini, saya masukkan ke bagian ruangan yang lain. Di sini ini adalah ruangan kepala perpustakaan ya. Nah, di sini saya klik seperti ini, ruang kepala perpustakaan ya, seperti ini. Oke, selanjutnya saya masukkan lagi untuk bagian kamar mandi. Di sini saya beri nama kamar mandi strap WC. Oke, kemudian bagian kiri ini kalau tidak salah gudang buku. Ya, ini gudang buku ya di sini. Ini gudang buku, kita klik. Kita pilih room lagi. Oke, kita klik seperti ini. Nah, kita beri tanda ya di sini. Ini adalah ruang buku. Jadi room-nya
kita klik kiri, kita beri nama gudang buku ya. Nah, seperti ini kita bisa geser ya sesuai kebutuhan. Nah, terus selanjutnya ada locker dan ruang tunggu ya. Nah, di sini saya beri room lagi di sini. Ini seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai saya klik lagi locker ya. Ini tempat penyimpanan barang. Kemudian yang terakhir adalah ruang tunggu ya, seperti ini. Kita klik ini ruang tunggu ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita sudah punya ruangan untuk ruang tunggu, locker, kemudian ada juga gudang buku ya di sini. Ada juga kamar mandi WC, ruang kepala perpustakaan, ruangan kantor dan staf, toilet wanita dan toilet pria. Nah, setelah ini selesai, kita ingin mengetahui secara pasti dari warna-warna notasi seperti ini, luasannya dan nama ruangannya seperti apa. Jadi caranya kita ke menu annotate di sini. Oke, kemudian kita pilih color fill legend. Nah, kemudian kita klik seperti ini. Nah, ini luasan ruangannya sudah muncul. Ya, cukup mudah di sini. Atau kalau kita tidak mau menampilkan luasan ruangan, di sini kita bisa ganti dengan nama ruang. Jadi caranya kita klik kiri ya, seperti ini. Kita pilih edit scheme ya di sini. Kemudian kita pilih nama ruang. Tinggal kita apply, lalu kita klik OK. Nah, akan kelihatan di sini ya. Kalau saya besarkan seperti ini. Jadi sudah ada gudang buku, kamar mandi WC, locker, ruang kantor, staff dan seterusnya. Nah, di sini cukup mudah. Nah, demikian dari saya tutorial bagaimana cara kita membuat dinding untuk partisi ruangan, kemudian menggunakan fitur unjoin element, dan juga bagaimana kita membuat room tag. Kemudian kita akan memasukkan department legend atau nama daripada ruang dan juga menampilkan luasan secara otomatis dengan menggunakan AutoCAD Revit. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan tetap dengan setia membaca dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Demikian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.